Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu. Hari ini Ibu Widya akan mereview materi bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah-mudahan video ini bisa memudahkan kalian untuk memahami mengenai materi ini ya, karena gampang-gampang sulit gitu ya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa lebih dimengerti oleh kalian ya. Ketika kamu menemukan sebuah paragraf tidak akan terbentuk tanpa adanya sebuah ide pokok. Tanpa adanya ide pokok atau gagasan pokok, tujuan dibuatnya sebuah paragraf tidak akan pernah ada. Jadi setiap kamu menemukan tulisan pasti selalu ada topiknya apa sih ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan memahami mengenai apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok adalah inti dari cerita paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Ya, kalian ingat aja, pokoknya gagasan pokok atau ide pokok itu adalah topik paragraf, topik ceritanya apa. Kemudian gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk memperjelas gagasan pokoknya, untuk memperjelas topiknya ya. Jadi ide pokok itu biasanya ada di dalam sebuah kalimat utama paragraf. Di garis bawahi ya, ide pokok itu biasanya ada di dalam sebuah kalimat utama paragraf. Nah, yang memuat inti dari paragraf tersebut. Ketika kalian belajar bahasa Indonesia, akan sangat banyak ditemukan pertanyaan seperti ini. Di mana letak ide pokok paragrafnya? Ide pokok sama dengan gagasan pokok ya. Di mana letak ide pokok paragrafnya? Atau tentukan kalimat utama dari paragraf ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan selalu muncul. Lalu bagaimana sih cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf? Kita lihat. Nah, di sini ada slide cara menemukan ide pokok. Yang paling pertama, ketika kamu sedang mengerjakan soal bahasa Indonesia, jangan dulu dibaca teksnya. Teksnya kan panjang nih, misalkan ada 1 atau 2 paragraf. Jangan dulu dibaca teksnya. Kamu harus tahu dulu tujuan dari kamu membaca teks itu apa. Yang pertama, lihat, baca pertanyaan terlebih dahulu. Baca dulu pertanyaannya, misalkan carilah ide pokok dari paragraf di atas, atau misalkan carilah kalimat penjelas dari paragraf di atas. Ketika kamu sudah membaca pertanyaan terlebih dahulu, kamu sudah lebih fokus ke bacaannya. Oh, ini yang ditanyakannya ide pokok, berarti fokus saja ke ide pokoknya. Jangan dulu fokus ke kalimat penjelas ya. Cara menemukan ide pokok tadi yang pertama adalah baca pertanyaan terlebih dahulu. Nah, tadi di slide sebelumnya Ibu kan sudah bilang, garis bawahi bahwa ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Nah, ini ya poin yang keduanya, ingat letak kalimat utamanya. Kalimat utama itu akan bisa mempermudah kamu untuk menentukan ide pokok, karena ide pokok itu sebetulnya ringkasan dari kalimat utama ya. Kemudian ya itu ya, cari dulu letak kalimat utamanya. Biasanya di dalam sebuah paragraf itu kalimat utama sebetulnya ada 3, tapi kita coba pelajari 2 aja dulu. Kalimat utama itu biasanya berada di awal, ada di awal paragraf, atau yang disebut dengan deduktif, atau yang disebut ada yang berada di akhir letaknya, atau yang disebut dengan induktif. Kita lihat contohnya ya. Nih, yang pertama nih, contoh paragraf deduktif. Bisa kalian baca dulu ya. Nah, di sini ada tulisan ciri khusus kalimat utama berada di awal paragraf. Kalimat disusun diawali pertanyaan umum dan diikuti oleh pernyataan khusus. Jadi ciri-ciri kalimat utama berada di awal atau deduktif adalah kalimat yang disusun diawali dengan pernyataan umum, akan diikuti oleh pernyataan khusus. Contohnya ini,
Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, itu secara umum dijelaskan kalau belajar mengajar itu bisa dilakukan secara online. Di bawahnya baru dijelaskan khususnya seperti apa sih belajar online itu. Nah, itu adalah ciri paragraf deduktif. Kemudian kita lihat ciri paragraf induktif atau berada di akhir paragraf. Bisa kalian sambil baca ya, contoh paragraf induktifnya. Sebetulnya lebih gampang menemukan kalau si paragraf tersebut, si kalimat utama tersebut berada di bawah, berada di akhir paragraf. Nah, kita masuk ke cirinya nih. Ciri khusus kalimat utamanya berada di akhir itu adalah berbentuk simpulan. Simpulan bisa ditandai kalimat misalkan karena itu, oleh sebab itu, jadi, atau maka. Seperti lihat di sini ya. Kita lihat dari kalimat yang terakhirnya. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Jadi paragraf induktif itu menjelaskan dulu cerita khususnya dijelaskan dulu. Saat ujian semester sudah selesai, nilai sebuah murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan dan sebagainya. Kemudian disimpulkan. Dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian ya. Karena ketika kalian sudah memahami kalimat utama, kalian akan lebih mudah menentukan ide pokoknya. Oke, nah sekarang yang ketiga, tentukan ide pokoknya. Baru kalian tentukan ide pokoknya. Nah, kita masuk ke contoh cara menemukan ide pokok. Di sini ada teks mengenai batik. Ya, Ibu bacakan ya. Judulnya batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Karena kalian sedang belajar, maksudnya kalau misalkan sedang mengerjakan soal sih akan sangat lama waktunya kalau kamu ditulis dulu kalimat utamanya, ditulis dulu kalimat penjelasnya, baru gagasan pokok. Tapi ini untuk lebih membuka wawasan kalian supaya nanti lebih bisa cepat lagi cara menentukan gagasan pokok ya. Kita cek dulu nih kalimat utamanya apa. Karena tadi kan katanya langkah yang kedua itu sebelum menentukan gagasan pokok dicari dulu letak kalimat utamanya ya. Oke, kira-kira ini paragraf deduktif atau induktif ya? Nih, di kalimat pertama kan batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu umum, masih umum. Kemudian di kalimat yang keduanya baru dijelaskan kain batik itu cara dihasilkannya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi, berarti ini paragraf kalimat utamanya terletak di awal atau yang disebut dengan paragraf deduktif ya. Nah, kita lihat dari kalimat utamanya ya. Kalimat utama itu berarti batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Baru di kalimat penjelasnya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis, kemudian berasal dari Pulau Jawa dan tidak hanya ada di Pulau Jawa. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya adalah ringkasan dari kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Itu boleh menggunakan kata-kata sendiri, tapi maknanya sama. Nih kayak misalkan kalimat utamanya kan batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Berarti gagasan pokoknya batik merupakan kain asli Indonesia. Sudah cukup seperti itu. Maknanya sama tapi bisa lebih diringkas. Kemudian gagasan pendukungnya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Berarti gagasan pendukungnya cara membuat kain batik. Kemudian di situ ada di kalimat penjelasnya kain batik berasal dari Pulau Jawa. Berarti tempat asal kain batik, gagasan pendukungnya. Kemudian tidak hanya ada di Pulau Jawa aja batik itu. Berarti gagasan pendukungnya persebaran kain batik. Ya.
Oke, hari cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau misalkan masih belum paham, diulang-ulang saja mendengar video ini ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Semangat terus belajar ya.